Kita tunggu aja ya Pak ya sampai jam 7 ya nanti baru mulai. Ya, siap Bu Fani. Ya. Jam 7 kita mulai. Gimana Pak? Kita mulai aja atau gimana? Tadi tunggu. Bisa Bu, sambil nyambut peserta. Oke. Nanti Assalamualaikum. diawali sama Pak Erlangga dulu. Oh iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. malam Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam webinar malam ini. Terima kasih kami ucapkan dari panitia webinar pada Bapak Ibu yang sudah hadir,
menyempatkan waktu untuk kembali mengikuti webinar kita malam ini. Pada malam ini webinar kita akan membawakan tema yaitu saya bisa bikin Anda langsing. Nah, ini topik yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya, dan pasti membuat kita penasaran juga gimana sih kok yang namanya hipnoterapi itu kok bisa bikin seseorang langsing? Seperti apa? Kemudian terkhususkan juga untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam hipnoterapi itu seperti apa cara kerjanya bagaimana, itu nanti juga kita akan pelajari bersama dalam webinar kali ini. Untuk acara malam ini, rangkaian acaranya adalah sebagai berikut. Nanti kita akan mengikuti materi pertama oleh Bapak Erlangga Dwi Putra, yaitu hipnoterapi, cara kerja dan aplikasinya. Kemudian dilanjut dengan materi kedua, yaitu langsing permanen, rahasianya ada di bawah sadar Anda oleh Bapak Inyoman Sudiasa. Kemudian kita akan, maaf, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan terakhir nanti sebelum diakhiri acara kita akan mengadakan undian atau kocok nama peserta yang beruntung nanti bisa mendapatkan free konsultasi dan hipnoterapi gratis dari para pemateri. Baik, karena sudah lumayan cukup banyak ya pesertanya. Apakah kita mulai saja? Bapak-bapak, Pak Sudiasa, Pak Erlangga gimana? Ya, ya boleh Bu. Boleh ya. Baik, kita akan mulai bersama Bapak Ibu sekalian. Untuk materi pertama, kita akan langsung masuk pada materi tentang hipnoterapi, cara kerja, dan aplikasinya yang akan dibawakan oleh Bapak Erlangga Dwi Putra. Izinkan saya untuk membacakan biodata singkat dari Pak Erlangga. Yaitu nama Erlangga Dwi Putra, CHCHT, CICTNNLP, asal dari Cirebon, domisili saat ini di Jakarta, kemudian profesi sebagai trainer hipnotis dan hipnoterapi, dan juga sebagai hipnoterapis. Sudah berprofesi sebagai trainer dan hipnoterapi sejak 2014. Baik, kepada Pak Erlangga, saya persilahkan untuk mulai bisa membawakan materi mengenai hipnoterapi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Fani atas kesempatannya. Ini screen sharing saya udah muncul ya? Sudah muncul. Sudah, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Kakak-kakak. Selamat datang di webinar hari ini. Perkenalkan saya Erlangga Dwi Putra, CHCHT, CI, CTNNLP. Saya berprofesi sebagai hipnoterapis dan juga sebagai trainer hipnotis, mulai bertrain membagikan materi tentang hipnoterapi dan sebagai terapis sejak dari 2014. Oke, malam ini kita akan membahas tentang webinarnya itu tentang langsing permanen, rahasianya ada di bawah pikiran Anda. Apa sih maksudnya ini? Ini kita akan membagikan bagaimana sih rahasia diet yang tanpa memaksa, bagaimana hipnoterapi diterapkan dalam diet. Tapi sebelum masuk ke materi inti yang akan dibawakan oleh Pak Sudiasa, saya di sini akan mencoba membahas tentang apa sih hipnoterapi itu. Kenapa saya membahas hipnoterapi? Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering saya temukan atau bertanya langsung ke saya. Apa sih hipnoterapi? Dan bagaimana cara kerja hipnoterapi? Dan untuk apa aja hipnoterapi pengaplikasiannya? Di sini saya akan coba membahas satu persatu. Sebelumnya, ini perkenalkan saya Erlangga dan ini Pak Sudiasa. Lanjut. Nah, apa sih hipnoterapi?
Hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah metode terapi yang memanfaatkan kondisi hipnosis. Ya, ini keadaan fokus dan relaksasi mendalam untuk mengakses pikiran bawah sadar. Di kondisi ini, pikiran lebih terbuka, menerima sugesti positif dan memproses perubahan. Bedanya dengan sekedar hipnosis atau untuk hipnotis hiburan, hipnoterapi fokus untuk pemulihan, pembentukan kebiasaan baru, dan pengolahan emosi. Jadi, hipnoterapi itu terapi memasukkan di dalam pikiran bawah sadar, memasukkan sugesti, memasukkan saran atau sugesti yang memang di pikiran bawah sadar yang tidak bisa dikritisi. Lanjut. Nah, ini perbedaan hipnosis dan hipnoterapi. Seringkali orang suka mencampur adukan istilah ini. Hipnotis itu adalah orangnya, orang yang melakukan hipnosis. Hipnosis adalah kondisinya, dan hipnoterapi adalah proses terapinya. Jadi bisa dianalogikan seperti ini. Hipnosis itu seperti kendaraannya, dan hipnoterapi adalah perjalanannya yang kita lakukan dengan kendaraan tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau mencapai goals tertentu. Jadi di hipnoterapi kita bila misalkan mendapat kasus tentang anxiety, kecemasan atau trauma, tujuan goalnya apa dari anxiety? Misalkan agar cemasnya hilang, insomnia agar tidurnya bisa berkualitas. Nah, kendaraannya yaitu kita lakukan hipnosis seperti itu. Next, lanjut. Nah, di hipnosis itu kita bermain di pikiran bawah sadar. Pada manusia ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tapi pada dasarnya umumnya orang-orang berbicara alam bawah sadar dan alam sadar. Di sini kalau saya lebih senang mengucapkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, bukan alam. Karena alam yang saya tahu ya alam barzah, alam kuburan, alam gaib itu alam. Kalau pikiran, ini pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi di sini analoginya untuk pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, untuk nilai ini, nilai yang pikiran sadar menguasai 10% keputusan sehari-hari dari pikiran dan 90% pikiran bawah sadar. Ini hanya analogi, belum ada penelitian yang pasti yang melakukan penelitian tentang nilai ini. Ini hanya analogi dan pendapat beberapa ahli untuk menggambarkan bahwa ternyata pikiran bawah sadar itu berpengaruh sangat besar dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Jadi pikiran sadar adalah bagian yang kita pakai untuk berpikir logis dan mengambil keputusan sehari-hari. Tapi kekuatan terbesar ada di bawah sadar yang menyimpan semua pengalaman, emosi, kebiasaan, dan keyakinan. Hipnoterapi bekerja dengan mengakses bagian bawah sadar, sehingga perubahan bisa terjadi dari akar masalahnya. Jadi kita bisa, sebagai hipnoterapis, kita bisa menggali permasalahan-permasalahan pikiran, permasalahan-permasalahan mental yang memang ternyata tersimpan di bawah sadar. Seperti trauma masa lalu, penyebabnya pasti dari trauma-trauma yang masa lalu ada disimpan di bawah sadar. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja hipnoterapi? Proses hipnoterapi dimulai dengan relaksasi. Jadi, klien akan dibimbing oleh terapis masuk ke dalam kondisi relaksasi dan fokus, atau disebut masuk ke kondisi hipnosis. Jadi, terapis membantu klien masuk ke kondisi hipnosis. Di sini, kita mengakses pikiran bawah sadar. Kita akses pikiran bawah sadar lalu memberikan sugesti atau melakukan reframing atau pembentukan
eh, pe- pendapat baru terhadap pengalaman yang menghambat. Hasilnya, pola pikir dan respon emosi bisa berubah secara alami. Jadi setelah kita melakukan sugesti dan reframing pengalaman-pengalaman baru di pikiran bawah sadar, lalu kita integrasikan klien untuk membawa pengalaman baru ini di kehidupan nyata. Selanjutnya, permasalahan yang bisa diatasi dengan hipnoterapi. Apa aja sih permasalahannya? Hipnoterapi bisa membantu berbagai masalah, mulai dari kecemasan, fobia, trauma, kebiasaan buruk, dan peningkatan performa. Dan juga bisa digunakan untuk yang akan kita bahas sebentar lagi, yaitu penurunan berat badan atau hypnoslimming kita sebutnya. Jadi prinsipnya sama. Kita mengubah pola yang tersimpan di bawah sadar agar mendukung tujuan hidup kita. Selanjutnya, ini contoh pengaplikasiannya. Sebagai contoh, untuk kasus kecemasan, hipnoterapi membantu meredakan respon fight or flight yang berlebihan. Jadi kita membantu klien mengganti pikiran yang otomatis yang memicu panik dengan respon tenang. Kecemasan itu biasanya memang terjadi pada orang-orang yang memiliki trauma. Kecemasan itu biasanya terjadi pada orang-orang yang mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum pernah terjadi. Nah, di hipnoterapi kita memperbaiki itu, membantu memperbaiki itu agar klien yang cemas menjadi tenang. Lalu untuk fobia, kita memprogram ulang respon otak terhadap pemicu. Contoh, kita ada ketakutan misalkan sama hewan. Kita akan merubah konsepnya, merubah pemikirannya. Hewan, misalkan kucing, takut dengan kucing. Kita bukan merubah kucing itu menjadi sesuatu, berubah menjadi seperti melihat ayam misalkan, yang tidak ditakuti. Misalkan jadi kucing menjadi ayam, bukan seperti itu. Kita hanya merubah rasanya, persepsinya. Oh, kalau melihat kucing seperti melihat ayam. Kalau melihat ayam tidak takut, ya berarti melihat kucing juga tidak takut. Seperti itu konsepnya untuk di fobia. Dan untuk dalam slimming, kita menanamkan motivasi, pola makan yang sehat di bawah sadar, sehingga tidak terasa seperti memaksa diri. Jadi dalam hipnoterapi, kita tidak merasa diet itu terpaksa. Karena kita akan setting, kita akan mensugestikan pikiran bawah sadar kalau diet itu memang untuk kesehatan, diet itu memang bagus untuk badan, dan sebagainya. Nah, ini materi dari saya. Terakhir, semoga webinar ini menjadi wawasan buat Anda-Anda sekalian bahwa hipnoterapi itu bisa merupakan perubahan yang bertahan lama terjadi di dalam dan memahami cara mengelola pikiran bawah sadar. Kita bisa merancang kehidupan yang kita inginkan. Jadi hipnoterapi adalah kombinasi seni dan sains perubahan. Perubahan itu dimulai dari pikiran. Nah, kalau buat Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, bila ingin mempunyai masalah, ingin menjadi lebih baik, bisa salah satunya bisa melalui hipnoterapi. Nah, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ingin mencoba, bisa silakan menghubungi saya setelah sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Fani. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Nah, berarti ini materinya menarik sekali ya. Izinkan saya untuk bertanya dulu nih sebelum kita akan mulai materi berikutnya. Saya ingin bertanya dulu daripada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah pernah mencoba sesi hipnoterapi atau belum? Dan tertarik nggak sih untuk mencoba hipnoterapi? Boleh ya di-share di chat ya sambil kita nanti belum dan tertarik. Oh baik,
Baik. Ada lagi yang lain? Tertarik? Nah, kalau misalnya yang lain gimana Bapak dan Ibu? Saya pernah, baik, pernah. Belum pernah dan ingin mencoba, baik, sudah. Butterfly Hug, oke. Butterfly Hug itu mungkin ada afirmasinya ya di situ ya. Baik sekali. Jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Erlangga bahwa itu manfaatnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Terutama untuk perubahan pola pikir, kemudian emosi. Eh, sudah dengan Pak Erlangga, wah ini dengan kliennya Pak Erlangga ya berarti ya sudah merasakan manfaatnya ini berarti ya, hipnoterapinya berhasil ya. Sudah pernah dan mau lagi, Alhamdulillah baik. Berarti eh, saya lihat Bapak dan Ibu di sini tertarik ya untuk bisa mencoba hipnoterapi dan boleh nanti di belakang juga nanti kita akan adakan undian peserta yang beruntung ya nanti bisa mendapatkan sesi konsultasi dan hipnoterapi langsung dari pemateri. Pikiran saya langsung Alhamdulillah baik. Baik untuk Bapak Ibu sekalian yang eh, tertarik untuk mencoba sesi hipnoterapi dan ingin merasakan seperti apa sih manfaatnya, terutama bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang ini nanti kita akan mendengarkan materi kedua yang benar-benar menggambarkan atau mencerminkan aplikasi hipnoterapi dalam penurunan berat badan, yaitu sebuah program kesehatan yang bermanfaat sekali buat kita. Dan nanti sesudah webinar ini berakhir, semoga bisa kita langsung praktikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang terdekat kita. Baik, untuk materi kedua saya akan bacakan dulu biodata dari pemateri. Materi kedua yaitu judulnya Langsing Permanen, rahasianya ada di bawah sadar Anda. Dengan pemateri Bapak I. Nyoman Sudiasa, yang sekarang domisilinya ada di Tanah Lot, Tabanan, Bali, dan memiliki latar belakang pekerjaan pada tahun 1998 sampai 2011. Pak Sudiasa bekerja di industri pariwisata, kemudian 2011 sampai 2024 bekerja di sales marketing, dan mulai 2019 hingga sekarang belajar dan mempraktekkan terus-menerus hipnoterapi. Baik, kepada pemateri kedua, saya persilahkan untuk membawakan materinya. Selamat malam Bapak, Ibu. Ini lebih banyak ibu-ibunya nih malam ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Salam kenal semuanya. Jadi malam ini saya ingin berbagi sebenarnya. Saya yakin dari eh, peserta webinar malam ini udah banyak yang ikut program pelatihan tentang langsing, langsing permanen. Dan saya yakin juga banyak yang telah melakukan diet. Nah, ini nih bahasa diet. Sekarang namanya OCD lah, diet karbo, segala macam, diet protein banyak sekali. Coba chat saya siapa yang pernah diet nih, siapa yang pernah melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Oke. Siapa yang sudah sampai harus menjadi member gym beberapa kali? Oke. Pernah tapi gagal terus. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang ingin melangkah maju, move on untuk langsing secara permanen? Terus, hasil yang kita mau kan harus didahului dengan niat dulu. Kalau niatnya udah mau langsing, pasti hasilnya menyusul, saya yakin. Karena saya juga sudah menjadi bukti dari program ini. Ada yang menyebutnya dengan hypno langsing, ada yang menyebutnya dengan mind slimming, terus banyak lagi istilah-istilahnya. Jadi, langsing permanen. Rahasianya ada di bawah sadar Anda. Kenapa saya memilih judul ini?
Karena sejatinya untuk menjadi langsing atau mempunyai berat badan yang ideal itu sejatinya ada di pikiran bawah sadar kita, programnya. Bukan karena nanti setelah bawah sadar kita sudah terprogram dengan pola makan, pola hidup, pola olahraga itu akan mengikuti karena alurnya sudah kita tentukan. Apa saja sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Nah, sebelum kita melangkah ke sana, tolong diketik di kolom chat berapa kali Anda pernah diet terus turun lagi, terus naik lagi. Berapa kali Anda telah melakukannya selama ini? Berkali-kali, sekali, 4 kali. Waduh, banyak. Oke, jadi malam ini kita bersama-sama akan mencari kenapa sih sebenarnya langsing itu tidak pernah awet atau berat badan ideal itu tidak pernah awet. Karena sejatinya untuk menjadi langsing masalahnya bukan ada di perut, tapi ada di pikiran kita, terutama pikiran bawah sadar. Kenapa pikiran bawah sadar? Karena emosi tersimpan di sana. Tadi dijelaskan sama Pak Erlangga, emosi, keinginan, itu semua ada di bawah sadar. Nah, ini contohnya. Ada beberapa yang saya ambil contoh yang telah sukses untuk menurunkan berat badannya. Oke, kita masuk ke sesi utama nih. Sesi awal yang utama. Kenapa diet selalu gagal? Kira-kira apa? Ada yang bisa mengetikkan di kolom chat, kenapa kira-kira dietnya itu gagal? Godaan, tidak konsisten, lapar mata, nggak bisa nahan nafsu makan, nggak serius, oke, terlalu mendengar omongan orang, atau ada yang tergiur ini, member gym murah, 1 tahun bayar berapa plus plus, gitu. Plus ada personal trainer, plus ada diet makanan, nah stres nggak enjoy, oke. Nah sekarang kita akan bentuk nih malam ini kita akan memprogram bawah sadar Bapak Ibu semua bagaimana nanti menjalani pola hidup itu tanpa ada stres. Oke, jadi ini ada penelitian yang dilakukan oleh American Journal of Clinical Nutrition. Ini ada di Amerika, bekerja sama dengan apa namanya badan-badan sosial yang ada di Amerika. Mereka melakukan penelitian bahwa 85% orang yang melakukan diet, mereka sukses, namun kembali ke berat badan semula dalam 1 atau 2 tahun. Dietnya sebenarnya sukses, tapi setelah 1-2 tahun muncul lagi ke kondisi awal, berat badannya naik lagi. Diet memicu mindset kelaparan. Nah, sering kan kalau kita melakukan diet, kita paksa nih, lapar. Pada saat lapar, jadi ada sinyal di dalam tubuh bahwa, nah ini waktunya kita makan. Tapi pada saat kita makan, makannya itu porsinya bisa melebihi pola makan atau porsi makan yang ideal. Pernah nggak Bapak Ibu kalau lagi kelaparan itu, atau pas lewat jam makannya, mau makan, porsi makannya itu nggak sesuai, bisa double. Yang suka Indomie, biasanya Indominya 1 bungkus, bisa jadi 2 bungkus. Plus telurnya juga double. Nah, itu salah satunya. Jadi, diet itu sebenarnya memicu
mindset kita untuk makan lebih banyak. Tidak bisa mengatasi emotional eating. Nah, tadi ada yang bilang tuh, emosi pada saat makan. Emotional eating ini apa? Emosional, kuncinya ada di emosional. Pada saat orangnya stres, sedih, apalagi pada saat gembira mereka bisa makan banyak tanpa disadari. Dan yang paling banyak sekarang adalah makan ditemani sama gadget, ditemani sama HP, atau ditemani sama TV. Nggak kerasa, makanannya tiba-tiba udah habis, acaranya masih berlangsung, bisa nambah lagi tuh setengah piring sampai 1 piring. Nah, yang bikin gagal diet juga adalah tidak mengubah pola pikir dan kebiasaan bawah sadar kita. Jadi, pola pikir yang dimaksudkan di sini contohnya adalah tidak akan kenyang kalau tidak makan nasi. Itu salah satu contohnya. Terus ada juga yang bilang tidak boleh buang nasi atau buang makanan. Itu kan sebenarnya kebiasaan yang dididik dari waktu kita kecil. Terus ada juga yang bilang kalau makan roti itu nggak bikin kenyang. Makanya orang Indonesia terutama nih yang saya tahu, makan itu harus ada nasi. 85-90% orang Indonesia makannya pakai nasi. Itu kan sebenarnya bentuk lain dari karbohidrat. Oke, kita lanjut. Jadi ada beberapa prinsip dalam keilmuan hipnosis untuk mengelola berat badan. Bagaimana eh, cara mengubah program bawah sadar kita itu untuk menjadi langsing. Salah satunya adalah bagaimana pola kita melihat makanan itu. Jadi ada kebiasaan di beberapa tempat atau budaya di beberapa tempat nggak boleh membuang makanan. Pada saat kita udah ngambil makanan nasi berikut lauknya, itu kita langsung udah harus habis, padahal kita udah kenyang. Atau yang paling lucu nih, kalau datang ke tempat hajatan, ambil sebanyak-banyaknya. Nanti dihabiskan. Makanan udah banyak di piring, tetap harus dihabiskan karena nggak enak sama yang punya hajatan. Terus bagaimana nanti program pikiran bawah sadar itu yang berhubungan dengan tubuh kita, nyambung apa enggak? Tadi contohnya emosi. Emosi pada saat kita nonton TV terus kita sambil makan. Jadi ini udah nggak nyambung. Karena dalam artian gini, kita nggak tahu bahwa kita itu lagi makan. Yang kita tahu itu adalah, atau seseorang yang makan sambil nonton TV, mereka tahunya mereka nonton TV, bukan makan. Jadi makanan itu, mereka bahkan nggak akan tahu. Mungkin Bapak Ibu ngalamin sendiri. Nggak tahu bagaimana rasa makanannya. Kurang garam kah, kurang pedas, nggak tahu. Tiba-tiba udah habis. Terus, bagaimana emosional respon emosional terhadap stres. Orang yang lagi stres, bawaannya pengen makan. Karena apa? Jadi ada hormon yang namanya hormon endorfin dan dopamin. Ini adalah hormon yang bikin kita nyaman. Pada saat kita stres, yang keluar adalah hormon kortisol. Lawan dari hormon kortisol adalah dopamin dan endorfin. Jadi pada saat kita makan, ada rasa nyaman di sana. Rasa nyaman inilah yang istilahnya, oh, setiap saya stres, cari makanan. Setiap stres, cari makanan. Entah itu stresnya di rumah, entah stresnya di tempat kerja. Kadang yang di tempat kerja kalau stres, pasti bawa cemilan. Nah, ini salah satunya. Nonton film, sama, bawa cemilan. Terus, apa yang kita targetkan dari program malam ini? Bagaimana mengatur pola makan, dan bagaimana mengatur pola hidup secara permanen. Pola hidup sehat maksudnya yang di sini. Apa saja yang harus kita lakukan ke depannya? Jadi untuk menurunkan berat badan itu ada 4 pilar yang saya rangkum
dalam keilmuan hipnoterapi. Ada yang bilang 5, saya rangkum menjadi 4 di sini. Apa itu? Mindset, pola pikir baru. Kalau mau langsing, tapi pola pikirnya takut keluar karena keadaan kelebihan berat badan, jadi kita malu. Malu menimbulkan stres. Stres menimbulkan apa? Pengen makan tanpa disadari. Jadi harus ada pola pikir baru. Oke, Bapak Ibu, sekarang sebelum kita lanjutkan, saya contohkan bagaimana pola pikir langsing itu. Coba diketikkan di kolom chat, Bapak Ibu yang pengen menurunkan berat badan. Berapa target berat badan yang Bapak Ibu mau? Ayo, berapa target berat badan yang Bapak Ibu mau? 65, 60. Baik. Oke. Apakah target berat badan ini sudah menjadi target berat badan ideal? Apakah target berat badan ini sudah menjadi target berat badan ideal Bapak Ibu? Oke, ada yang sudah. Menurut saya, oke. Oke, bagi yang punya HP yang kameranya nggak menghadap atau yang lagi pegang kalkulator, ini saya kasih rumus nih. Bagaimana menghitung berat badan yang ideal? Oke, bagaimana menghitung berat badan yang ideal? Itu ada namanya istilahnya BMI, eh, Body Mass Indication. Jadi Body Mass Index itu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kali tinggi badan. Jadi tinggi badannya dikalikan 2 dalam ukuran meter. Jadi berat badan saat ini dibagi 2 kali tinggi badan. Hasilnya berapa? Nah, coba dilihat. Bagi yang sudah tahu silakan dihitung. Apakah ideal? Apakah masih jauh dari ideal? Oke. Saya kasih indikatornya ya. Indikatornya itu adalah kalau kurang dari 18,5 itu kategorinya kurus. Nah, ibu-ibu pasti suka nih kalau dibilang kurus. Oke, saya ulangi. Body Mass Index atau BMI itu berat badan saat ini dalam kilogram dibagi tinggi badan. Tinggi badannya dikalikan 2. Kalau saya tinggi badan saya 170 cm, jadi 1,7 dikalikan 2. Ini dalam ukuran meter. Oke. Berat badan itu dalam kilogram. Berat badan dalam kilogram. Terus tinggi badan dalam ukuran meter dikalikan 2. Nah, itu dibagi. Nanti lihat hasilnya. Ini saya kasih clue-nya. 26, oke? Oke, saya kasih clue-nya sekarang. Kurang dari 18,5 itu kategorinya kurus. Kurang dari 18,5 kategorinya kurus. 18,5 sampai dengan 24,9 itu kategori ideal. 18,5 sampai dengan 24,9 range-nya itu kategori ideal. 25 sampai 29,9, 25 sampai 29,9 itu sudah masuk di kategori overweight. Ini Bu Santi 24,1. 24,1 berarti kategori ideal. Overweight, ya.
tinggal dikurangi overweightnya berapa dari takaran paling atas di 24,5 overweightnya. Yang kalau tadi 26 berarti overweightnya sekitar 1 kiloan. Ya masih range aman lah kalau 1 kilo. Jangan diisi waduh. Oke, terus bagaimana yang kategorinya di atas 30,30 itu termasuk kategori obesitas. Jadi ini adalah apa namanya pengukuran berat badan yang umum dilakukan di Indonesia. Sebenarnya ada beberapa teknik lagi yang bisa dipakai untuk mengukur berat badan, apakah ideal atau enggak, bisa juga ada atau beberapa apa namanya perhitungan lain bisa mengkategorikan kalau pria dan wanita itu eh, ada range ukuran yang berbeda. Tapi yang umum dipakai adalah ini, BMI, Body Mass Index. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam ukuran meter kali 2. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau usia mempengaruhi berat badan ideal, ya tentunya usia akan mempengaruhi, tapi secara umum eh, apa namanya? Secara umum indeks inilah yang akan dipakai. Oke, kita lanjut. Think like a slim person. Sekarang, Bapak Ibu, proses singkat, coba pejamkan mata sekarang. Coba pejamkan mata. Oke, yang bisa on cam silahkan, yang nggak bisa on cam juga nggak apa-apa. Asalkan tidak lagi berkendara ya. Coba pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Sekarang Bapak Ibu coba visualisasikan. Visualisasikan Bapak Ibu melihat body atau tubuh Bapak Ibu di depan cermin. Bapak Ibu melihat ke cermin dan melihat postur tubuh dan body Bapak Ibu. Dan sekarang saya ingin Bapak Ibu menampilkan ukuran yang ideal. Dalam hitungan ketiga, tampilkan ukuran badan Bapak Ibu di ukuran ideal yang Bapak Ibu mau. 1, 2, 3. Tampilkan ukuran ideal itu. Lihat bagaimana body atau postur tubuh Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu telah berada atau telah memiliki postur tubuh yang ideal, berat badan yang ideal. Bagaimana perasaan Ibu? Bagaimana perasaan Bapak? Kalau senang silahkan tersenyum, kalau puas silahkan tersenyum. Nikmati bagaimana rasa bangga, rasa kagum terhadap diri sendiri memiliki berat badan yang ideal. Lihat bagaimana terus sekarang sambil tetap membayangkan Bapak Ibu telah berada dan memiliki berat badan ideal itu. Lihat dan dengarkan dan bayangkan bagaimana orang-orang melihat Bapak Ibu, bagaimana orang-orang di sekeliling Bapak Ibu melihat Bapak Ibu, bagaimana mereka menyanjung Bapak Ibu, bagaimana perasaan senang itu muncul, dan bagaimana Bapak Ibu melangkahkan kaki dengan sangat ringan, enteng, dan energik. Bagus sekali. Sekarang rasakan rasa nyaman, rasa senang, rasa bangga terhadap Bapak Ibu telah memiliki postur tubuh itu. Kapanpun dan dimanapun, rasa ini akan selalu ada selama Bapak Ibu meniatkannya untuk hadir. Dan rasakan rasa bangga ini muncul seterusnya
dan berat badan Bapak Ibu tetap ideal seterusnya. 1, 2, 3. Bagus sekali. Sekarang silakan buka mata dengan rasa nyaman, rasa bangga memiliki postur tubuh yang ideal. Bagaimana rasanya melihat postur tubuh Bapak Ibu sudah ideal? Yang senang silahkan di chat, yang tidak senang juga silahkan di chat. Oke, happy, bagus sekali, senang, luar biasa, bagus, keren, keren semua. Rasanya beban berkurang. Benar, Bu. Kalau dari berat badan yang belum ideal ke ideal pasti berkurang berat badannya. Oke, emotional eating. Emotional eating ini adalah pilar kedua. Lepas dari emotional eating. Jadi, bagaimana caranya? Jangan sampai makan itu menjadi pelampiasan dari entah kita lagi sedih, entah kita lagi marah, lagi happy mungkin tiba-tiba makan jadi pelampiasan. Terus pilar ketiga adalah pola makan sadar atau yang sering disebut dengan mindful eating. Apa yang disebut dengan mindful eating? Tadi kita bahas bagaimana pada saat nonton TV sambil makan, makanannya tiba-tiba habis, enak nggak enak habis gitu. Makan soto, makan bakso, tiba-tiba habis saja. Tanpa kita tahu sebenarnya makanan itu enak atau enggaknya. Jadi mindful eating ini dimaksudkan adalah bagaimana kita makan itu dengan benar-benar sadar. Pernah nggak, dan ini pelajaran waktu SD ya, saya ingatnya, diajarin oleh guru berapa kali kita harus mengunyah makanan sebelum kita telan. Ayo, berapa kali kita disuruh mengunyah makanan sebelum kita telan? 32, 33. Ini angkanya di atas 30 semua. Nah, pertanyaan lanjutannya, apakah Bapak Ibu sudah mengunyah? Ya, kita ambil angka paling rendah di sini, 30. Apakah sudah dikunyah dengan 30 kunyahan? Enggak. Oke. Oke. Kira-kira berapa kali ngunyahnya? Oke, 4 kali. Kunyah berapa kali langsung telan. Buru-buru. Oke. Jadi kita masuk lagi ke mindful eating. Mindful eating ini gini. Pada saat kita makan, mungkin ya yang suka makan pizza, makan steak, makan burger, tahu nggak kita rasa burger itu sejatinya? Atau kita cuman bayar mahal burger, nah ini ada spaghetti, tahu nggak kita rasanya sebenarnya? Manisnya kah, teksturnya, pernah nggak kita sadari itu? Saya yakin ini yang jarang kita eh, dan banyak kita lewatkan. Kita nggak tahu rasa makanan itu. Anggap yang paling simpel, bakso misalnya. Bakso kita makan bakso, kuahnya gimana rasanya, teksturnya bagaimana. Nah itu. Jadi dalam ilmu mindful eating juga kalau kita pakai sendok garpu, make sure pada saat kita makan satu suap, sendok garpunya ditaruh. Jangan dipegang. Itu salah satu contohnya. Terus yang pilar keempat adalah pola aktivitas dan gerak tubuh. Olahraga atau aktivitas yang paling gampang itu adalah jalan. Kira-kira ini banyak yang pakai smartwatch sekarang. Sehari-harinya kita tahu kita jalan berapa langkah. Pernah nggak kita tahu berapa langkah kita jalan setiap hari? Ada nggak yang menghitung berapa langkah standar yang mereka harus lakukan setiap hari? Ayo Bapak Ibu, ada yang pernah mengecek berapa langkah eh, sehari-hari dilakukan?
Oke, jogging 5.000 udah bagus. Nah, jadi dalam mindful eating atau hypnolangsing ataupun pola bagaimana menurunkan berat badan, jalan kaki atau lari itu juga merupakan salah satu faktor penentu. Mengapa? Karena itu adalah proses kita untuk menggerakkan seluruh badan kita untuk membakar kalori dan lemak yang ada di dalam tubuh. Jadi banyak sekali apa namanya mindset-mindset yang salah juga. Jangan minum air dingin karena lemak akan menggumpal. Nah, itu beberapa kesalahan-kesalahan. Oke, kita bahas satu persatu dari pilar-pilar tadi. Mindset slim person. Ini udah kita praktekkan tadi. Bagaimana rasanya mempunyai badan yang langsing, keluar, jalan, kita dikagumi sama orang, dilihat bukan lagi dicibir. Nah, jadi kalau mindset slim person itu adalah fokusnya ke kesehatan, bukan ke angka timbangan. Jadi kita nggak fokus untuk diet terus. Karena pada saat kita diet dan angka timbangan itu nggak turun-turun, emosi kita menjadi nggak stabil. Jadi fokus untuk mindset slim person itu adalah kita fokus dulu untuk sehat. Kenapa kita ingin langsing? Itu dulu. Jadi ada beberapa major factor kenapa orang itu ingin langsing. Yang pertama, kebanyakan kalau wanita pasti ingin dilihat elok di depan banyak orang. Kalau pria misalnya, ya biar nggak males kalau gemuk, males. Lebih baik saya slim biar lebih aktif. Terus kesehatan. Kesehatan juga menjadi salah satu faktor kenapa eh, langsing atau berat badan ideal itu sekarang menjadi buruan. Bahkan kalau saya di Bali ngelihatnya gym itu bertebaran di mana-mana, membership segala macam semua semahal-mahalnya juga masih ada yang ngambil karena mereka mau langsing. Terus itu juga buat ibu-ibu kalau berat badannya terlalu berlebih bahkan obesitas itu nggak bagus kalau nanti eh, pengen hamil atau bahkan banyak yang terhalang kehamilannya karena itu. Nah, ini dia. Mindset langsing juga makanlah pada saat lapar fisik dan berhentilah pada saat cukup. Jadi lapar itu sebenarnya kategorinya ada dua. Ada lapar fisik, ada lapar emosi. Lapar fisik contohnya, ya normal. Lapar kita akan merasakan tanda di dalam tubuh kita. Kalau kita kelewatan laparnya, kadang perut kita udah mulai keroncongan, berbunyi. Jadi ada paduan suara di dalam perut. Ada keroncongan di dalam perut. Terus ada juga yang badannya bergetar karena udah kelewatan laparnya. Pada saat kita makan, yang paling penting itu adalah berhentilah pada saat kita netral. Jangan pada saat kita penuh. Itu yang penting. Kalau lapar emosi yang tadi, lagi marah, makan. Terus lapar emosi yang paling umum kita ketahui adalah yang lapar itu bukan perutnya, tapi matanya. Pada saat kita lagi kulineran, padahal sudah makan tadi. Tiba-tiba lewat lagi, ini ada bakso yang terkenal nih. Gitu. Makan lagi. Terus jalan lagi, oh ini ada nih jagung bakarnya terkenal. Coba lagi. Jadi itu lapar emosi. Jadi laparnya sebenarnya bukan di perut, tapi di mata. Nah ini, nikmati makanannya. Makan lambat, kunyah, ada yang bilang 30, ada yang bilang 33, 32. Intinya, di atas 30 itu sudah bagus.
kita nikmati makanannya, rasakan bagaimana tekstur makanannya. Kalau mau lagi makan nasi uduk, bagaimana sih nasi uduknya, enak apa enggak, kurang garam apa enggak. Terus begitu juga dengan lauknya. Jadi benar-benar setiap komponen makanan itu kita apa namanya kita rasakan, kunyah. Dan yang paling penting adalah pada saat kita makan pakai sendok garpu, satu suap langsung taruh. Jangan dipegang terus, karena pada saat kita pegang tanpa sadar, sendok garpu itu akan langsung mengambil makanan lagi tanpa kita sadari. Apalagi lagi ngobrol, lagi asik-asiknya. Nah, yang penting juga adalah jadikan tubuh kita itu sebagai teman yang perlu asupan, bukan musuh yang harus terus dikasih makan. Ingat, kita bukan hidup untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Kalau kita hidup untuk makan, kemanapun, setiap apapun yang kita lakukan, makan terus kerjaannya. Apalagi kalau masuk ke pasar malam misalnya, itu gudangnya makanan. Kalau masuk ke mall, gudangnya makanan. Karena ada beberapa tipe, ini saya contohkan, tipe pengunjung mall itu ada yang pertama pengennya ngeliat-liat, foto-foto, mereka nggak akan beli. Yang kedua pengennya makan, kulineran semua dalam mall. Jadi semua stand makanan dikunjungi. Terus yang ketiga ya, mereka menikmati mallnya kayak apa. Jadi satu sisi di sini juga bagaimana kita menjadikan tubuh kita itu sebagai teman. Senang nggak kalau teman kita itu sakit? Kan nggak. Senang nggak kalau kita teman ngelihat teman yang gemuk? Kan tidak. Jadi ideal yang kita kejar. Terus ada juga istilahnya makan itu, kalau kita makan, misal yang terkenal kan nasi campur nih, kita makan di warung Jawa, warung Banyuwangi, nasi campur intinya. Jadi ada pola yang harus kita lakukan. Makanlah apa yang paling kamu suka. Yang pertama, kalau kebiasaan kita, yang paling tidak kita suka itu yang kita makan duluan. Makan yang paling Anda suka dulu. Misalnya lauknya paling enak, makan lauknya dulu. Atau sayurnya paling enak, sayurnya dulu. Nanti akan tersisa. Yang tersisa apa? Yang apa namanya? Bagian dari nasi campur itu yang di atas piring yang memang kita tidak sukai. Mungkin nanti nasinya malah sisa setengah. Jadi saya ada kebiasaan, kalau beli nasi atau beli makan itu, nasinya saya pilah dua. Setengahnya dulu yang saya makan. Terus yang pertama saya makan adalah lauk yang paling saya sukai. Yang paling saya sukai pertama. Habis itu yang saya sukai nomor dua, nomor tiga. Ujung-ujungnya nasi sisa setengah. Kadang lauk nggak semuanya habis. Ya udah. Sama ada satu lagi. Kalau kebiasaan di budaya Indonesia juga adalah nggak etik kalau apa namanya buang buang makanan atau menyisakan makanan. Katanya itu apa namanya rezeki kita akan berkurang atau rezeki kita dimakan setan bahkan ada yang bilang. Enggak, kalau memang sudah cukup ya udah stop. Itu kan sebenarnya kita dipaksa atau diwajibkan untuk menghargai apa yang kita makan atau ada jerih payah dan keringat untuk menghasilkan makanan itu. Tapi kan bisa kita siasati dengan ya ambil nasinya secukupnya dulu kan nambah gampang. Lebih baik nambah daripada dibuang kan gitu. Sama dengan lauknya. Jadi pola makannya yang harus diganti. Apa yang dimaksud dengan emotional eating? Nah, ini nih, penyebab utama emotional eating itu stres. Stres, entah itu stres dengan kehidupan sehari-hari, pekerjaan, finansial. Nah, ini yang bikin stres kadang. Larinya kemana? Larinya ke makanan. Ini banyak sekali. Yang emotional eating ini diakibatkan oleh stres. Terus yang kedua, kesepian. Orang lagi kesepian, nggak ada teman, tinggal pencet tombol hijau, Gojek atau Grab, kirim langsung ke rumah. Bosen, nggak ngapa-ngapain, ujung-ujungnya apa? Temennya makanan. Terus ada juga yang mereward dirinya sendiri. Oh,
saya dapat hadiah, ya udah makan, makan enak. Tanpa kita sadari itu sebenarnya perut sudah kenyang, tapi tetap aja dipaksain untuk makan. Solusinya, bagaimana mengendalikan emotional eating ini, ya, salah satunya yang bisa kita pakai adalah hipnosis atau hipnoterapi. Ganti respon makanan terhadap stres itu. Jadi stres itu nggak sama dengan makan. Ganti dengan aktivitas yang sehat. Ganti dengan kegiatan lain. Misalnya jalan, nonton, tidak harus makan. Terus latihlah state control Anda. State control ini maksudnya begini. Bagaimana kita mengontrol pada saat kita lagi dalam keadaan emosional yang tidak stabil. Misal lagi stres, jangan paksakan diri untuk makan atau jangan makanan yang jadi solusinya. Karena stres itu tidak sama dengan makan. Stres itu ya udah kita temukan jalan keluarnya, tapi bukan dengan makan. Karena ini akan menjadi semacam pola hidup. Karena pada saat kita sudah menyamakan stres itu dengan makan, ujung-ujungnya setiap kita di bawah tekanan selalu akan makan. Kita lanjut ke mindful eating. Mindful eating. Mindful itu artinya apa? Sadar penuh. Sadar penuh pada saat kita makan. Ada mindful walking, ada mindful learning, banyak sekali. Sadar penuh. Jadi benar-benar Anda itu ada pada saat makan. Menyadari apa yang kita lakukan pada saat makan. Apakah hanya makan? Kita tahu nggak warna dari sayurnya bagaimana, bumbunya apa. Yang itu yang kita harus tahu. Itu benar-benar mindful. Menyadari. Makanlah real food only. Kurangi makan makanan olahan atau junk food. Apalagi snacks yang sekarang. Karena di snacks itu ada beberapa apa namanya bahan tambahan yang digunakan sebagai apa? Untuk rasanya enak sekali. Misal MSG yang terlalu banyak. MSG itu ada di setiap bahan makanan. Ada di setiap makanan. Tidak ditambahkan dengan micin pun, masako segala macam. Ya, itu tetap ada. Cuman MSG itu memang kalau standarnya atau kalau kadarnya pas, itu nggak akan membahayakan. Tapi kalau kadarnya kebanyakan, satu, menimbulkan ketagihan. Karena sensori lidah kita akan merespon itu, wah ini enak sekali. Jadi pada saat kita nggak nambahin MSG, ada yang kurang. Nah itu kebanyakan ada di apa namanya makanan olahan, snack yang dibungkus-bungkus kebanyakan. Minum air sebelum makan. Nah, ini akan menetralkan. Dalam artian, porsi makan kita akan jauh berkurang kalau kita minum segelas air di apa namanya sebelum makan. Bapak Ibu tahu nggak berapa sih kebutuhan air yang kita perlukan dalam tahapan normal? Misalnya kalau olahragawan kan pasti berkeringat, kebutuhan airnya pasti lebih banyak. Berapa sih kira-kira kebutuhan airnya per hari? Itu sebenarnya ada rumusnya juga untuk menghitungnya. Rumus menghitungnya adalah berat badan dalam kilogram itu dikalikan dengan 40 atau 50 mili. Berapa berat badan ibu saat ini? Itu kalikan dengan 40 atau 50 mili. 40 itu kadar minimumnya, standarnya 50. Nah, akan ditemukan nanti. Misal berat badannya eh, 85 atau 89 misalnya, dikalikan dengan eh, 50. Nah, itu kebutuhan air kita sehari-hari untuk kegiatan normal. Kalau olahraga beda lagi karena kita berkeringat. Jadi ingat, 70% dari kandungan di tubuh kita itu adalah kandungan air semuanya. Jadi kita harus replace atau menggantikan air yang hilang.
Terus mindful eating ini juga dengarkan sinyal kenyang tubuh. Jadi ada dua, sinyal lapar dan sinyal kenyang. Sinyal kenyang itu bagaimana? Jadi ada tahap, ini kita bagi tiga nih. Kalau di bawah, dia itu masih lapar. Kalau tengah-tengah, netral. Di atasnya netral, kelebihan. Jadi, makan itu sebaiknya pada saat posisi tubuh kita sudah netral. Jangan dipaksa ke kenyang. Tubuh kita tahu kok, Bapak Ibu pasti tahu juga pada saat kita makan, oh udah cukup. Cuman karena kita beli makanan nggak enak nih, dibuang. Jangan siksa tubuh kita dengan kelebihan makanan. Itu salah satu mindset kita yang salah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menatamkan rasa cukup pada saat kita makan. Cukup itu maksudnya ya udah, saya udah netral, eh, berhenti. Jangan ditambah lagi, jangan dipaksa untuk dimakan lagi kalau masih ada sisa. Oh, masih ada sisa setengah lagi kentangnya, padahal sudah kenyang. Jangan dibiasakan. Kalau itu kita terus masukkan, nah itu salah satu faktor kenapa berat badan kita naik terus. Karena apa? Sayang makanannya, sayang. Kebanyakan sayangnya. Yang tidak disayangi tubuhnya. Lewat seminggu udah naik 5 kilo. Nah, itu salah satunya kenapa mindful eating ini penting. Dan pada saat kita mengunyah makanan 30 kali lebih, besar kemungkinan dan itu terjadi dengan diri saya, makanan itu setengahnya nggak saya makan. Karena apa? Kita udah kenyang. Dan makanan yang belum sepenuhnya kita kunyah, itu kan masih dalam bentuk gelondongan nih masuk ke usus. Jadi usus akan bekerja ekstra dan membutuhkan energi ekstra untuk apa namanya mengolah makanan yang masuk ke perut. Oke, selanjutnya pola jalan dan aktivitas. Pola jalan dan aktivitas. Bapak Ibu, bagi yang senang jalan atau senang jogging atau mungkin bahkan ke gym, nah ini ada salah satu pola yang selalu saya tanamkan. Saya contohkan diri saya tanamkan kalau saya jalan, setiap langkah saya itu akan apa namanya? Setiap langkah saya semakin nyaman. Jadi nggak ada rasa capeknya jadinya. Setiap saya melangkah, saya makin nyaman. Nah, itu yang saya tanamkan. Oke, sekarang Bapak Ibu, kita bervisualisasi lagi. Silahkan pejamkan mata. Bagi yang senang jogging, senang running, nah ini saya berikan sugesti baru. Silahkan pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, tubuh menjadi rileks, nyaman. Oke, dalam keadaan rileks dan nyaman ini, Bapak Ibu bayangkan dan rasakan Bapak Ibu sedang berjalan atau yang suka jogging lagi melakukan aktivitas jogging. Bagus sekali. Rasakan bagaimana kaki Bapak Ibu menyentuh jalanan. Bagus. Sekarang cari salah satu kejadian yang bikin Bapak Ibu nyaman. Sambil terus berjalan, cari kejadian atau aktivitas apapun yang pernah bikin Ibu nyaman. Tingkatkan rasa nyaman itu, bagus sekali. Tingkatkan lagi rasa nyamannya. Anda happy, Anda nyaman, dan sekarang hitungan ketiga rasa nyaman itu, rasa happy itu ada di puncak. 1, 2, 3. Anda berada di puncak rasa nyaman itu, dan sekarang alirkan rasa nyaman itu ke setiap langkah kaki, Bapak Ibu. Alirkan ke setiap langkah kaki, Bapak Ibu. Rasakan bagaimana Bapak Ibu sangat nyaman, sangat senang setiap langkah kaki itu.
Mulai sekarang dan seterusnya, setiap langkah kaki Bapak Ibu membawa kenyamanan. Setiap langkah kaki Bapak Ibu kapanpun dan dimanapun, hanya rasa nyaman, rasa senang yang muncul. Bagus sekali, bagus sekali. Oke, sekarang kembali ke saya. Bagus sekali. Silakan buka matanya. Jadi, bayangkan bagaimana kalau setiap kita melangkah itu, setiap langkah nyaman, nyaman, nyaman. Jadi nggak akan ada hentinya. Bahkan kalau sekarang ada yang harus memicu bagaimana orang itu bisa jogging. Jadi harus ada partner joggingnya. Dengan menggunakan ini aja, eh, program pola berpikir tadi, nggak harus ada partner jogging. Anda bisa lari, bisa jalan, jalan cepat. Dengan apa namanya? Dengan sendirinya, langkah itu makin bertambah terus setiap harinya. Gerak alami sehari-hari, squat, stretching, nah itu tetap kita lakukan untuk membakar kalori. Nah ini tadi, tanamkan keinginan untuk aktif terus. Semakin saya melangkah, semakin saya merasakan kenyamanan. Ini adalah 4 pilar bagaimana kita harus atau kita bisa menurunkan berat badan kita. Siapa yang mau langsing? Siapa yang mau langsing sekarang? Saya akan berikan terapi singkat bagaimana Bapak Ibu bisa memprogram pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Baik, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, silahkan pejamkan mata. Oke, tarik nafas dalam. Rasakan dan bayangkan setiap tarikan nafas Bapak Ibu membawa relaksasi yang mendalam ke seluruh tubuh. Dan setiap hembusan nafas melepaskan semua ketegangan yang ada di dalam tubuh. Tarik nafas panjang dari hidung dan hembuskan. Dan sekarang bayangkan dan rasakan Bapak Ibu berada di sebuah tempat yang sangat nyaman. Bisa di pantai, bisa di taman bunga, atau bisa di pegunungan. Rasakan bagaimana hawa di tempat yang nyaman itu. Bagaimana angin menyapa tubuh dan kulit Bapak Ibu. Bagus sekali. Cium aromanya. Bagaimana dan bau apa yang Ibu Bapak cium dari sana? Aroma bunga, aroma pantai, ataukah aroma daun dan pepohonan yang ada di sana? Bagus. Rasakan bagaimana kenyamanan Bapak Ibu berada di tempat yang sangat nyaman ini. Sangat nyaman, sangat indah, begitu kagumnya. Ini adalah sebuah tempat, suatu tempat yang bikin Bapak Ibu sangat nyaman. Bagus sekali. Sekarang bayangkan dan rasakan, dengarkan suara alam yang ada di sekeliling Bapak Ibu. Dan sekarang bayangkan dan rasakan ada sosok Bapak Ibu berdiri, berdiri di depan Bapak Ibu sekarang. Munculkan sosok itu. Bagaimana rupa, wajah, postur tubuh. Dan lihatlah postur tubuh ini bukan postur tubuh yang ideal. Bapak Ibu masih menganggap bahwa Bapak Ibu masih kelebihan berat badan. Oke, dan sekarang bayangkan, rasakan, dan lihatlah Bapak Ibu menjentikkan jari Bapak Ibu. Jentikkan jari, entah kenapa bayangan itu berubah menjadi postur dan sosok Bapak Ibu dalam ukuran yang ideal.
dalam ukuran yang ideal. Bayangkan bagaimana rasanya melihat kondisi Bapak Ibu yang ideal. Bayangkan dan dengarkan juga bagaimana orang-orang menyapa Bapak Ibu, melihat Bapak Ibu, bagaimana rasanya kesenangan itu. Dan bayangkan bagaimana rasa bangga itu muncul. Bagaimana rasa bangga itu menyelimuti segenap tubuh, segenap rasa, dan segenap pikiran Bapak Ibu. Begitu senangnya, begitu bangganya. Dan sekarang bayangkan dan rasakan Bapak Ibu mengulurkan tangan Bapak Ibu ke arah cermin itu dan tarik bayangan ideal itu masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu. Tarik dan rasakan sensasi baru, rasakan energi baru, dan rasakan ada sesuatu yang positif yang mengalir di tubuh Bapak Ibu. Bapak Ibu telah menyatu dengan bayangan ideal tadi. Bagus sekali. Dan sekarang, kapanpun dan dimanapun, pikiran senang, bangga, happy menyelimuti Bapak Ibu dengan kondisi Bapak Ibu yang memiliki berat badan ideal. Dan sekarang, bayangkan dan rasakan Bapak Ibu melakukan jogging atau melakukan jalan sambil berolahraga, berjalan. Bayangkan setiap langkah Bapak Ibu membawa kenyamanan, membawa kesenangan. Bagus sekali. Bagaimana rasa senang itu muncul setiap langkah kaki yang Ibu lakukan. Bagaimana rasa kurang dan kurang terus untuk melangkahkan kaki itu. Semakin Bapak Ibu berjalan, semakin senang, semakin nyaman rasanya. Tidak ada rasa lelah yang menyelimuti, tidak ada rasa bosan, semuanya hilang. Bayangkan dan rasakan begitu senangnya Bapak Ibu. Mulai sekarang dan seterusnya, rasa nyaman, rasa tenang itu muncul dari setiap langkah kaki yang Ibu Bapak mau. Bagus sekali. Sekarang silahkan di depan Bapak Ibu ada pintu dengan angka 3. Ini adalah masa depan Bapak Ibu 3 bulan ke depan. Silahkan buka pintu itu. Silahkan buka pintu dengan angka 3 itu. 1, 2, 3, dan terbuka. Lihatlah Bapak Ibu sekarang berada 3 bulan ke depan dari sekarang. Lihat bagaimana postur tubuh Bapak Ibu. Lihat bagaimana berat badan Bapak Ibu. Rasakan Bapak Ibu sekarang berdiri di atas timbangan. Lihat angka timbangan itu. Wow, begitu menyenangkan. Begitu happy-nya melihat angka timbangan yang selalu Bapak Ibu idam-idamkan. Rasakan bagaimana rasa nyaman, rasa tenang, rasa senang itu berlipat-lipat. Lihatlah angka itu. Dan lihatlah di bawah tulisan itu ada tulisan permanen. Lihatlah 3 bulan ke depan Bapak Ibu sudah berhasil menurunkan berat badan, mencapai berat badan ideal. Begitu senangnya, begitu bangganya. Dan lihatlah keluarga Bapak Ibu begitu senangnya dan begitu kagumnya melihat kondisi Bapak Ibu yang baru. Lihatlah bagaimana orang-orang di sekeliling Bapak Ibu melihat Bapak Ibu. Mereka happy, bahkan ada yang iri dengan keberhasilan Bapak Ibu. Nikmati perasaan bangga itu. Sangat bangga. Dan sekarang, lihatlah Bapak Ibu sekarang memilih makanan apa yang akan Bapak Ibu pilih. Lihatlah ada makanan kesukaan Bapak Ibu di depan Bapak Ibu.
Ini adalah makanan kesukaan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mulai mengambil garpu, sendok garpu, ataukah makan dengan tangan. Lihatlah bagaimana Bapak Ibu menyisihkan setengah bagian dari makanan yang biasanya Ibu makan. Ibu sisihkan, Bapak Ibu sisihkan. Terus Bapak Ibu sekarang mulai makan dari yang paling Anda suka. Paling Anda suka. Bagaimana Anda mengunyahnya. Rasakan bagaimana rasa makanan itu. Begitu enaknya. Rasa manis. Pedasnya masuk. Asinnya ada. Anda begitu menikmati dan mengunyah makanan itu pelan-pelan. Sangat pelan. Anda begitu menikmatinya. Inilah pertama kali Anda berhasil dan untuk seterusnya akan menikmati makanan seperti ini. Lihatlah setiap suapan, setelah suapan Anda menaruh kembali alat makan Bapak Ibu. Anda taruh kembali sambil menikmati rasa makanan itu. Bagaimana Anda mengunyahnya, menikmati rasa enak dari makanan itu. Sangat pelan Anda mengunyahnya. Anda menikmatinya, namun dengan sadar makan. Sangat sadar. Entah kenapa, setelah beberapa suapan, Anda mulai kenyang. Ada sinyal di dalam tubuh Anda yang berkata, cukup, saya sudah netral. Dengarkan sinyal itu. Dengarkan sinyal netral itu. Dan Anda memutuskan berhenti. Kapanpun, dimanapun Anda berada pada saat Anda makan, pada saat sinyal netral muncul, Anda berhenti dan cukup. Cukup untuk makan, Anda berhenti, bagus sekali. Dan lihatlah, masih ada sisa makanan. Masih ada sisa makanan di piring Anda. Dan Anda memutuskan untuk bersahabat dengan tubuh Anda. Anda memutuskan untuk menghargai tubuh Anda, untuk menghargai kesehatan tubuh Anda, dan Anda memutuskan tidak mengambil sisa makanan itu. Anda memutuskan berhenti makan karena Anda sudah cukup. Bagus sekali. Lihatlah dan rasakan bagaimana Anda happy, senang sekarang. Anda telah berhasil makan secukupnya. Pada saat sinyal tubuh Anda bilang, saya sudah netral, Anda berhenti. Rasakan bagaimana nyamannya Anda makan. Anda bebas makan apapun. Namun Anda berhenti makan pada saat sinyal Anda sudah netral. Bagus sekali. Sekarang hitungan ketiga, Anda buka mata dengan perasaan happy, senang, tubuh ideal. 1, 2, 3. Silakan buka mata. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi ideal? Yang tadi ikut terapinya, silakan komennya bagaimana rasanya. Ini adalah terapi awal untuk pengenalan. Yang merasakan hasil positif dari terapi tadi bisa chat. Oke, kita lanjut. Pelan-pelan kali. Masih ini ya, masih menyatukan raganya. Baik. Oke, ini adalah sesi penutup kita. Jadi diet itu bagus kalau kita kontrol. Cuman kalau diet tidak terkontrol itu yang membahayakan tubuh. Cukup program ulang pikiran bawah sadar kita
dan itu sudah lebih dari cukup. Tadi afirmasinya atau sugestinya, setiap Anda melangkahkan kaki, Anda tambah senang, tambah happy. Ini salah satu yang akan menunjang program langsing Anda. Oke, dari saya cukup sekian. Jika nanti ada yang ditanyakan lagi, silahkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sudiasa. Ini materinya sangat-sangat berbobot sekali dan kita jadi bisa merasakan ya seperti apa sih yang namanya hypno-slimming itu gitu dalam benar-benar dalam pengaplikasiannya. Nah, ini materinya tadi sangat banyak ini Pak, mulai dari mindful eating, kemudian emotional eating, kemudian diet itu jangan sampai membuat kita tertekan. Itu menarik sekali Pak. Karena memang kita juga yang namanya diet itu kadang-kadang tanpa sadar itu kita malah bikin kita stres sendiri gitu ya. Kalau Betul, kita tidak hati-hati malah bikin kita stres sendiri gitu. betul, 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 Bu Mm-mm. Fani. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga punya banyak sekali pertanyaan yang nanti kita bisa tanya baik kepada Pak Sudiasa maupun kepada Pak Erlangga, eh, terutama untuk teman-teman juga di luar masalah hipnosis ini. Kalau ada yang masih penasaran, seperti Bu Fani itu kalau hipnoterapi itu apa orangnya sadar atau enggak ya gitu. Nah, itu boleh tuh ditanya-tanya juga tuh supaya kita nanti lebih jelas lagi pemahaman kita tentang hipnoterapi. Jangan sampai kita beranggapan bahwa oh kalau orang di hipnoterapi itu nanti nggak sadar nanti dia apain. Itu mungkin Iya. masih ada anggapan yang seperti Eh, itu. Jadi silakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan berhubungan dengan hipnoterapi dan juga tema kita malam ini yaitu hypnostiming. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh di chat atau boleh menaikkan tangannya. Boleh raise hand atau boleh di chat, silakan. Nanti di akhir sesi kita juga kasih bonus ya buat peserta yang aktif nanti. Oh iya betul. Jadi nanti dari untuk peserta yang aktif bertanya itu nanti namanya kita undi. Nanti ada tiga sesi hipnoterapi gratis dari Pak Erlangga dan juga tiga dari Pak Sudiasa. Jadi ada enam nih teman Bapak Ibu ya. Ada enam bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ajeng ya. Saya baca dulu. Hipnoterapi apa bisa buat menghilangkan memori yang tidak baik? Bagaimana? Apakah kita langsung jawab atau dikumpulkan dulu Pak Erlangga? Pada Pak Erlangga mungkin ya. Ah, Mungkin langsung dijawab aja kali ya Pak ya. Iya, langsung Baik, dijawab aja. baik. Terus juga ada pertanyaan Kan? berikutnya yaitu apakah hipno ini seperti yang lain harus diulang-ulang, perlu dilakukan setiap hari? Nah ini mungkin nanti saya lempar kepada Pak Sodi ya yang Oke. berikutnya. Baik, Itu ada silakan yang Pak Erlangga. ya, ada Pak yang Erlangga. sebelumnya juga tuh, Bu. Oh ya, mana Rani tuh? Ray ya, Rani Ray di Oh atasnya itu. ya, sulit untuk mendapatkan visualisasi. Apakah bisa mempengaruhi hasil hipnonya? Baik, ini nanti kepada siapa nih yang bisa menjawab pertanyaan ini? Boleh, boleh. Pak Coba. Sodi mungkin ya. Ya. Pak Sudi ya Ya, tadi. baik. Baik, untuk yang pertama berarti ini dulu ya, kepada Pak Sudi dulu ya. Kalau hipnoterapi tapi sulit mendapatkan visualisasi, bagaimana ini nanti bisa pengaruhi hasil hipnonya atau tidak? Oke, visualisasi itu merupakan salah satu core ya yang kita lakukan pada saat berhipnoterapi atau mempraktekkan keilmuan hipnosis. Visualisasi itu mungkin di awal memang tidak selalu sukses. Dikarenakan karena apa? Mungkin lingkungan, mungkin ya anak atau siapa lari-lari di sebelah, jadi kita nggak bisa bervisualisasi. Dan visualisasi kadang pada saat hipnoterapi nggak sukses itu karena apa? Karena tempat yang diminta untuk membayangkan klien ini belum pernah.
ke tempat itu. Misalnya ya mudah-mudahan enggak ya, saya minta untuk membayangkan pantai. Ya orangnya belum pernah ke pantai, bagaimana membayangkan pantai kan gitu. Jadi ambil visualisasi dan itu bisa dilatih. Saya melatih visualisasi saya setiap hari dengan membayangkan hal-hal apapun. Ganti-ganti, misalnya hari ini saya membayangkan langit itu hijau padahal mendung. Ya kita bayangkan bagaimana itu menjadi hijau. Dan itu bisa dilatih setiap hari. Makin bagus visualisasi kita, latihan visualisasi, itu juga akan memperkuat hasil dari terapi tadi. Ingat, ada keilmuan di vibrasi juga. Visualisasi itu adalah salah satu core untuk berafirmasi. Jadi ada afirmasi yang menggunakan visualisasi juga. Jadi hampir semua budaya spiritual kita dasarnya itu pasti visualisasi, itu yang core-nya. Nanti akan ada di bagaimana kita membayangkan untuk mendengarkan juga secara visual. Jadi itu bisa dilatih untuk visualisasi. Baik, seperti itu ya kepada Mbak Rani Ray. Jadi untuk visualisasi kita bisa melatih ya. Mungkin dari hal yang sederhana dulu kali ya Pak ya. Membayangkan hal yang sederhana, menutup mata, membayangkan hal yang sehari-hari bisa kita ketahui atau kita lihat seperti itu ya. Betul, betul. Bahkan yang paling sederhana itu adalah membayangkan apa yang kita kenakan. Misalnya jam tangan. Pernah nggak kita melihat jam tangan kita secara detail? Nah, itu bisa kita latih untuk memvisualisasikan. Visualisasikan aja sebentar, 1 atau 2 menit. Habis itu latih yang lain lagi. Nggak usah harus seharian berlatih visualisasi. Oke, silakan Bu, dilanjut. Baik, untuk Pak Erlangga, hipnoterapi itu bisa tidak untuk menghilangkan memori yang tidak baik? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan hipnoterapi apa bisa buat menghilangkan memori tidak baik? Pada dasarnya, memori yang tidak baik itu kan pengalaman di masa lalu. Itu di hipnoterapi bukan dihilangkan, tapi dirubah pengalamannya yang tadinya pengalaman buruk, diubah persepsinya, diubah pengalamannya menjadi jauh lebih baik. Misalkan ada trauma dibully, dibully, trauma dibully nih memorinya melekat banget nih, dibully. Nah itu kita bukan menghilangkan pengalamannya, bahwa apa pengalaman ingatan di masa lalu kalau kita pernah dibully bukan dihilangkan, bukan dibikin lupa, tapi lebih ke perasaan dibulinya itu kita memaafkan, bisa memaafkan pelakunya, tapi bukan berarti memaafkan membenarkan tindakannya pelakunya gitu. Tapi memaafkan buat diri kita yang sendiri. Jadi lebih ke bukan bikin lupa, bukan bikin menghilangkan ingatannya tentang memori itu. Hanya merubah persepsinya, merubah pengalamannya jadi jauh lebih baik. Seperti itu. Mungkin muatan emosinya mungkin begitu ya Pak ya. Iya, kita rubah emosinya Hmm. di hipnoterapi bukan melupakan pengalamannya, bukan melupakan, menghilangkan situasinya gitu. Bagaimana Mbak Ajeng, apakah sudah paham? Jadi tidak menghilangkan memorinya, tapi muatan emosinya. Jadi tidak akan memberati kita lagi gitu ke depannya seperti itu. Nah, mungkin saya lanjut ya. Nanti kalau Mbak Ya, Ajeng kalau mau eh, berkomentar lagi silakan. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu untuk Pak Sudi, apakah hipnoslim mungkin yang tadi ya itu harus diulang-ulang setiap hari atau bagaimana Pak? semakin diulang semakin bagus. Karena efeknya bisa permanen. Jadi sama dengan hipnosis atau hipnoterapi, apapun makanannya, minumannya, ya pasti jawabannya itu. Pasti jawabannya teh botol sosro. Karena apa? Itu sebenarnya salah satu bentuk kita melihat itu setiap hari. Mau masuk ke warung bakso, segala macam, itu diulang-ulang terus. Akan makin kuat dan menempel kalau itu diulang setiap saat. Misal diulang pada pagi hari, eh, habis bangun atau sebelum tidur. Nah, itu yang paling ideal kita mengulangnya. Mengulangnya bagaimana? Caranya dengan
membayangkan atau memvisualisasikan bentuk tubuh tadi. Kalau memang lagi senang jogging ya kita sebelum jalan jogging itu kita bayangkan dulu bahwa setiap langkah kita itu semakin saya melangkah semakin nyaman, semakin nyaman. Nah itu langkahnya akan terus itu. Jadi kita sama dengan berafirmasi intinya. Jadi mesti diulang-ulang terus. Mungkin menambahkan Pak, apakah perlu sebelumnya kita relaksasi dulu, tarik nafas, buang nafas gitu? Kalau untuk apa namanya untuk menjadi langsing itu tarik dan keluar nafas itu kan sebenarnya untuk merelaksasikan tubuh. Saran saya bagi yang mau mempraktekkan bagaimana untuk menjadi langsing ini, sebelum tidur, pada saat beranjak ke tempat tidur, ataukah setelah mandi. Biasanya kan kita selalu dandan di cermin kan. Ya udah, kita bayangkan diri kita di depan cermin. Yang kita lihat adalah tubuh kita yang baru. Atau kalau yang suka bermain gambar yang karakternya ideal, silahkan print. Sekarang kan banyak nih apa namanya AI yang bisa merubah bentuk. Kita foto, kirim ke AI, buatkan biar saya menjadi langsing. Nah itu tempel di depan cermin dan tulis angka target Anda. Berapa sih target berat badan ideal yang akan Anda akan capai? Itu bisa ditulis fotonya yang baru dengan postur tubuh ideal plus berat badan yang ideal itu apa namanya di print dan ditaruh di cermin. Jadi setiap saat kita akan ngelihat itu. Bahkan ada klien saya yang mereka bahkan foto dan ukuran berat badannya itu ditaruhnya di kamar mandi. Jadi setiap mereka mandi ya mereka membayangkan itu. Jadi mandi itu adalah sebenarnya proses yang sangat bagus untuk kita membayangkan tubuh ideal kita. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa di cermin di tempat tidur, ruang rias, ataupun di kamar mandi. Baik, terima kasih Pak Sudi. Untuk Mbak Yuyun ya, nanti berarti diulang-ulang sesering mungkin di manapun kita bisa gitu ya Pak ya. Betul, betul. Nah, untuk yang selanjutnya ini pertanyaannya, jika saat hipnos sempat ketiduran, apakah mempengaruhi hasil hipnonya? Mungkin ke Pak Erlangga ya saya berikan. Baik, terima kasih. Untuk jika saat hipnos sempat ketiduran, apakah mempengaruhi hasil hipnos? Pada dasarnya, hipnosis itu bermain di pikiran bawah sadar. Jadi di sini ada pikiran bawah sadar itu ada prosesnya. Dari pikiran sadar itu disebut namanya beta. Terus langsung di pikiran bawah sadar nanti kalau di hipnosis kita bermainnya di pikiran teta nih. Nah, kalau pikiran tadi sempat ketiduran berarti kan ke delta. Sedangkan hipnosis bermainnya di theta atau posisi kondisi saat pikiran rileks, kondisi pikiran fokus. Kalau sempat ketiduran, memang ada pengaruhnya ke hasil hipno. Berarti kan tidak mendengarkan sugestinya. Pada dasarnya hipnosis itu tidak tidur, ti- tidak ber- tidak benar-benar tidak sadar. Hipnosis itu masih sadar, masih bisa merasakan apakah dia mendengarkan sugestinya, nanti dia juga merasakan apa yang dilakukan penghipnosisnya, penghipnoterapisnya. Jadi pada dasarnya hipnoterapi itu ya posisinya masih sadar, cuman dalam kondisi sangat rileks dan sangat fokus. Seperti itu. Baik, semoga bisa memberikan gambaran ya. Jadi kalau mungkin memang lebih efektif itu kalau tidak sampai tertidur gitu. Ya. Itu akan lebih efektif masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, lanjut ini Pak, ada pertanyaan. Kenapa saat hipnosis tidak disebutkan untuk mengurangi atau menghindari jenis makanan tertentu? Sediasa. Oke, kenapa kita tidak menghindari? Satu hal, karena saya bukan ahli nutrisi, jadi kandungan dari setiap makanan itu saya tidak terlalu mendalaminya. Tapi kalau di hipnoterapi untuk slimming ini, intinya kita bebas makan apapun. Yang penting adalah berhenti pada saat kita netral. Mau makan jeroan, mau makan daging, mau makan sayur, intinya apa aja bisa dimakan. Makanlah apa yang Anda mau.
Anda bebas makan apapun yang Anda mau. Tapi kondisinya Anda berhenti pada saat Anda netral, bukan pada saat Anda kenyang. Jadi picu trigger netralnya dan matikan trigger kenyangnya. Jangan sampai kenyang dulu baru berhenti. Jadi intinya adalah netralnya ini yang kita cari. Jadi bebas makan-makan apapun silakan. Itu. Baik, kepada Mbak Santi mungkin itu jawabannya ya. Jadi bebas makan apapun, tapi sebelum kenyang kita hentikan gitu ya. Ditambah tadi mengunyahnya juga diperlama gitu ya Pak ya. Betul, betul. Hmm. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini kepada Mbak Rene, mungkin ya benar tadi sudah dijawab ya, visualisasi itu akan membuat lebih efektif. Selanjutnya, bagaimana melakukan hipno ini kepada anak-anak? Mungkin kepada boleh kepada Pak Erlangga secara umum ya, hipnoterapi secara umum, dan nanti yang selanjutnya tentang hipnosistem kepada Pak Sudiasa. Baik, terima kasih. Sebelumnya, bagaimana melakukan hipno ini kepada anak-anak ya, Pak? Untuk anak-anak yang usia-usia berapa nih? Kalau misalkan untuk anak-anak yang usianya di bawah 8 tahun, yang memang belum bisa apa namanya memvisual mengerti bahasa-bahasa dewasa, bahasa-bahasa pada umumnya, sebaiknya kita melakukannya di saat-saat tertentu. Misal, di saat mereka lagi mengantuk pada saat mau tidur, sedang ngantuk-ngantuknya, dilakukan oleh orang tua. Jadi pada saat mereka mau tidur, sedang ngantuk-ngantuknya, berikan sugesti-sugesti positif. Misalkan, sebut namanya, beri sugesti yang memang mereka paham dengan bahasa bahasa anak-anaknya. Dan pada saat mereka fokus, misalkan sedang bermain atau sedang menonton TV, itu biasanya anak-anak itu sedang fokus yang tinggi. Itu berikan sugesti walaupun seperti tidak mendengarkan, tapi pada dasarnya mereka masuk kritis apa alam bawah pikiran bawah sadarnya masih terbuka dan jiwa apa pikiran kritisnya belum ada. Dan selanjutnya pada saat anak-anak baru bangun tidur, istilahnya kalau kalau kata kita mah lagi ngumpulin nyawa nih. Nah, anak-anak posisi seperti ini yang pas untuk diberikan sugesti-sugesti positif. Jadi sebaiknya ibu-ibu, bapak-bapak melakukan sugesti kepada anak-anak, yaitu pada saat mengantuk saat mau tidur, pada saat bangun tidur, dan pada saat bermain. Atau kalau mau lebih agak ekstrem sedikit ya Pak, Bu, bisa pada saat tidur, bangunkan anaknya. Bangunkan anaknya duduk, terus kasih sugesti ini. Anak baik, anak pintar, dan segala macam sugesti positif. Lalu suruh tidur kembali. Itu biasanya memang sudah langsung terekam tuh di pikiran bawah sadarnya. Seperti itu. Gitu ya Pak ya, jadinya kalau agak tega sedikit gitu nggak apa-apa ya. Demi kebaikan gitu, demi kebaikan bersama gitu kita bangunkan dulu. Mungkin dia bangun, Ya. haha, iya iya mah gitu dengar gitu ya. Kamu anak baik, anak menurut gitu. Iya Ya, iya, terus tidur kalau mau lagi. agak-agak ekstrem dikit juga seperti itu. Iya. Dan harus dilakukan tiap hari, Hmm, rutin. betul ya. Tapi di lain itu juga masih bisa ketika anak itu sedang bermain gitu ya, fokus bermain atau menggambar seperti itu kita bisa masukkan gitu ya. Ya, ya, baik. Nah, ini semoga bisa memberi jawaban kepada Mbak Ayu ya. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah hipnoterapi ini dapat digunakan untuk olah nafsu makan pada anak yang termasuk kategori obesitas, Pak Sudi? Silakan. Untuk pertanyaan ini sangat bisa jawabannya. Karena sama seperti orang-orang yang telah dewasa, sebenarnya anak-anak juga bisa. Cuman untuk kategori anak ini, seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Erlangga, ada dua. Kalau saya umumnya memilih umur 10 tahun ke bawah, itu orang tuanya saya ajarin bagaimana caranya menterapi. Tadi seperti yang diceritakan di terapinya itu pada saat main game, lagi menggambar, ataukah lagi apa namanya nonton TV, nah atau plus pada saat baru bangun atau
pas tidur, gitu. Awal-awal tidur. Nah, di sana sugestinya bisa kita masukkan. Kalau yang umurnya sudah cukup untuk mencerna sugesti, itu bisa masuk ke ruang terapi. Nah, itu ya 10 tahun ke atas lah. Itu sudah mulai bisa diajak ngobrol dengan aman, nah, dengan nyaman juga untuk diterapi langsung. Jadi bisa berat badannya kalaupun sudah obesitas, nah itu bisa diturunkan. Tapi kalau untuk penurunannya nggak akan, istilahnya dalam satu sesi terapi nggak akan beres. Karena pasti ada penyebab kenapa anak ini makannya banyak mungkin ya sampai obesitas. Jadi akan ada terapi awal untuk memperkenalkan bagaimana hipnoterapi itu, terus untuk menggali apa sih sebenarnya penyebab anak ini eh, makannya banyak atau emotional eating mungkin. Nah, itu yang kita akan cari di sana. Kalau kita sudah tahu akar masalahnya, akan jauh lebih cepat untuk menuntaskan sesi terapinya. Gitu. Jadi keterlibatan orang tua juga sebenarnya penting sekali. Baik, Pak Sudi, itu jawabannya menarik sekali ya. Jadi ternyata keterlibatan orang tua itu penting dan anak juga sebenarnya bisa sama em, kita perlakukan, kita apa? Kita terapi untuk mengatasi berat badan berlebihnya. Betul. Baik. Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Karena nanti kita waktu masih bisa sampai jam 9. Silakan apabila yang ingin masih ada yang ingin ditanyakan. Dan eh, untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absennya, mohon diisi daftar hadirnya. Silakan, linknya ada di chat. Apakah masih ada lagi yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu semua? Oke. Eh, Tadi sudah saya tanya di depan, katanya semua tertarik ya, rata-rata tertarik ya, banyak yang tertarik untuk mencoba hipnoterapi. Baik, nanti kita di akhir acara nanti kita akan melakukan pengundian ya, pengundian peserta yang beruntung namanya. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi seputar hipnoterapi dan hypnostiming? Boleh dicat lagi apakah masih ada. Apabila tidak ada, ya tidak apa-apa. Boleh kan. Hmm. Baik, kalau misalnya tidak ada, maka selanjutnya kita akan melakukan pengundian nama ya, Bapak Ibu ya. Izin sebentar saya share, buka halamannya dulu. Oke. Nah, hmm. Nah, tadi ada 7 orang yang bertanya. Untuk 3 penanya pertama itu nanti akan mendapatkan sesi konseling dan hipnoterapi gratis oleh Pak Erlangga dan 3 orang berikutnya akan mendapatkan sesi konseling dan hipnoterapi gratis oleh Pak Sudiasa. Kita tulis dulu ya namanya ya. Mungkin untuk Pak Sudiasa dan Pak Erlangga bisa dituliskan juga nomor HP yang bisa dihubungi. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Kita undi bersama-sama ya untuk 3 orang pertama. Oke, kepada Mbak Anggra ini. Lanjut yang kedua, Mbak Santi NS. Baik. Lanjut ya yang ketiga. Hmm, Baik lagi.
Ya, Ajeng. Baik, ini untuk yang tiga pertama nanti saya informasikan lagi di chat ya. Lanjut, kita lanjut. Yang keempat adalah siapa ini? Mbak Yun. Lanjut lagi. Yang kelima, Mbak Ayu. Lagi yang terakhir ini ya. Mohon maaf pada Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan kali ini. Nanti join terus aja grupnya. Nanti kita akan adakan webinar-webinar selanjutnya yang menarik. Kepada Mbak Mei, jadi baik. Nanti namanya saya share di chat. Luar Nah, ini biasa. sudah, iya, iya Pak. Untuk yang Pak Erlangga saya tulis sekali lagi ya, Pak Erlangga itu nanti silakan dihubungi langsung ya untuk Mbak Ajeng, kemudian Anggraini dan Santi NS. Untuk Pak Sudi itu Pak Yuyun, Ayu, Yuyun, Mei. Ayu, dan Mei. Mei. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat dan semangat untuk bisa hidup sehat melalui hipnoterapi yang memang banyak sekali manfaatnya dan apa namanya aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari. Ikuti terus, join terus grupnya. Nanti kita ke depan akan memberikan webinar-webinar lagi yang lebih menarik lagi, dan kemudian informasi dan mungkin artikel-artikel yang menarik yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Sama-sama, terima kasih ilmunya. Terima kasih kita ucapkan kepada, mungkin saya screenshot sebentar ya untuk foto. Baik, sebentar. Oh ya, saya nanti udah ada rekamannya. Ini, jadi kita rekam aja di halaman pertama dan halaman kedua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terkhusus pada Pak Sudi dan Pak Erlangga, saya ucapkan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir juga sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa langsung dapat dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Terima kita kasih. Terima kasih sama-sama. semuanya. Terima kasih. Sama-sama terima kasih. Kasih semuanya. Terima kasih Bu Fani. Ya, sama-sama kita. Selamat beristirahat kepada Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk menutup Ya, webinar kali ini. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirasa, Pak Elangga, Bu Fani. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga sudah hadir. Oke, kita stop recordingnya.